Taib, sanabtadi ad-dirasa fi hadhil lailah biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahlan, akhi Zainal, Lailah Sa'idah. Kaifa sautil an masmu amla? Fi tulil waqt. Madza fa'alti? Madza fa'alta afwan? Aywa, akhi, madza naqul? Ish'al as-saut huna. Law samahtum. Naam. Akhi Zainal, terdengarkah suaranya? Naam. Ila aina nasil hatal an ya akhi Zainal? Qad ta'allamna 'anil qawaid hatal an. Adhunnu fil bidayah qad ta'allamna an af'al. So, tadzakartum am la ya akhi? Aywa. Hasanan, la ba'sa, tafadhal isma' faqat minal masmu'in al-yaum. Hasanan, masih ingat ya? Kalau di pembahasan qawaid, ladaina anwa'un minal kalimah yujad fi'lun, ismun wa harfun au huruf. Qad nasil ila anwa wa an mumayyizat aidon. Kita juga udah bahas jenis-jenis dan juga ciri-ciri masing-masing. Hasanan, kalau gitu saya akan lanjut ke pembahasan af'al ya, kata kerja. Nah, untuk fi'il, secara general kita memiliki 3 pembagian. Awalan anil fi'il madhi, wasani fi'il mudhari, wasalits fi'il amr. Mahwal fi'il madhi? Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang telah dilakukan ya, atau telah lampau. Sedangkan fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan sekarang atau yang akan dilakukan. Adapun fi'il amr, kata kerja perintah. Jadi setiap kali kita menggunakan kata kerja ini nantinya tentunya harus satu paket dengan domir ya, biasanya ya, menyesuaikan karena kita sudah membahas masuk kategori tasrifan ya insyaallah, atau mungkin sebelumnya sudah pernah belajar ya. Bagaimana masing-masing pentasrifan dari kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Tentunya dalam fi'il itu sudah mencakup kata ganti, atau kalau bahasa kita sudah mencakup subjeknya ya. Ataupun kalau dia tidak menyebutkan subjek, tapi fi'ilnya sudah memberikan tanda perubahan kata ganti ya. Yang pertama kita bahas adalah an fi'il madhi. Tadi telah disebutkan bahwa fi'il madhi yakni menunjukkan kata kerja yang telah dilakukan. Misal darosa, kataba gitu ya. Kalau pernah belajar bentuk-bentukannya nggak selalu bentuk sulasi mujarot ya. Kalau di dalam shorof ada sulasi mazid, kemudian dibagi-bagi gitu ya, sulasi mazid rubai, khumasi, sudasi gitu ya. Jadi bisa jadi kayak inqoto'a gitu ya, infa'ala jatuhnya ya. Dari bentuk wazan infa'ala wa ila akhir. Polanya kalau pengen ciri-cirinya kita tahu ya, kadang kan kalau dalam bacaan nanti loh ini fi'il madhi kah atau isim masdar ya. Kadang isim masdar itu juga terdiri dari 3 huruf ya. Kita bisa perhatikan huruf akhirnya biasanya. Polanya a ya, darosa, kataba, khoroja, hasuna, la'iba, a huruf terakhirnya. Oke, lanjut. Ada yang juga paling gampang sih sebenarnya kalau ketambahan qad ya. Karena dia lampau, otomatis dia menunjukkan butuh sesuatu tanda yang menunjukkan bahwa dirinya lampau. Laqad roja'a. Qad qamatis shalah gitu ya. Qad aflaha. Telah. Itu semua menunjukkan lampau. Kemudian fi'il mudhari apabila dhamir rafa mutaharik gitu ciri-cirinya ya. Biasanya pakai dhamir anta, anti, ana, nahnu gitu ya. Fahimta, fahimti, fahimtu, fahimna. Jadi huruf terakhir, sebelum terakhir ya pastinya ya. Dia memiliki sukun ya. Dan harokat. Jadi huruf terakhirnya harus berharokat. Tu, ta, ti. Itu ciri-ciri dari fi'il madhi. Ada lagi nggak yang lain? Ada masih. Ketika dia bertemu dengan tak sakinah. Kalau di dalam isim, masih ingat ya akhi Zainal? Dia menggunakan tak marbutoh.
madrasatun, Fatimatu, gitu ya. Tapi kalau seandainya huna, tak taknis, maka dia menggunakan tak mabsutoh. Ini ciri yang ketiga untuk fi'il madhi. Oke, Akhi Zainal, Masmu Sauti, tadi sudah nanya loh, tapi nggak terjawab. Alhamdulillah masmu. Aman ya, mungkin kalau ada kegiatan lain nggak apa-apa didengerin ya. Syukron Nastamir. Itu tadi fi'il madhi. Ini kita sekarang secara nggak langsung murojaah ya, mereview ya, belajar ulang materi-materi asasiyah. Hasanan Nastamir untuk fi'il berikutnya fi'il mudhari dulu ya. Adapun fi'il mudhari menunjukkan pekerjaan tadi ya, sedang atau akan dilakukan. Nah, ciri-cirinya di sini biasanya kemasukan amil nasab, jazm, kemudian kemasukan huruf tanfis ya, sin, saufa, aidon. Bahasa sederhananya berawalan huruf mudharaah paling gampang. Kemasukan huruf anita atau anaitu ya. Alif, nun, ya, ta. Itu ciri-ciri dari fi'il mudhari. Oke, mungkin yang jadi pertanyaan adalah gimana sih kita memberikan harokat pada fi'il mudhari ya? Itu kata bayak tubuka, apa yak tibuka, apa yak tabu. Wah, itu kembalinya ke komus ya, mu'jam ya. Lakin kalau untuk harokat, kita bisa pastikan kalau dia tidak ada amil, maka dia di daimul marfu ya. Yak tubu, ba, bu-nya di doma. Tapi kalau dia kemasukan amil nasab, yak tuba, an yak tuba. Lakin kalau kemasukan amil jazm, lam yak tub, gitu ya. Nastamir, sin saufa ta tusafir, sata'lamun, saufa ta'lamun. Itu min mumayyizati fi'lil mudhari. Adapun ana itu di sini anita bentuknya ada kalau alif adkuru, nadkuru, tadkurani, tadkuru, tadkurina masalan, yadkuru, yadkurna. Sahlan jiddan. Fal'an nastamir ila fi'il amr. Fi'il amr menunjukkan arti perintah. Kemudian atau menunjukkan arti permintaan. Biasanya ada pola-pola khusus ya. Uktub, biasanya uf'ul, ya tergantung ya. Kayak wako, yaki, ki, jadi bertakwalah, ki, ittaqi, gitu ya. Ada juga yang ki, satu huruf. Itu pola-polanya nanti kalau pernah belajar kaidah ilal ya. Amr tuh ada kaidah-kaidah khusus ya. Perubahan-perubahannya nggak bisa kita random ya. Ada rumus-rumusnya. Gitu. Nanti bisa dipelajari di ilmu sorof. Sahlan ya. Sudah mau nanya Akhi Zainal. Hal yumkin lana anak mura nafsina atau anak mura bidomiril mutakallim? Yumkin amla biroik. Bisa nggak kita memerintahkan diri sendiri atau ila domiril ghaib? Nggak bisa Ustaz untuk memerintahkan diri sendiri. Iya, berarti tapi pernah lihat kan sorof tiba-tiba dia memerintahkan liak tuh pakai depannya lam. Hal sami'tum? Nah, lihat aku. Walakin di situ bukan bimakna, maksudnya sebagaimana perintah ya. Berarti di situ jatuhnya mungkin permintaan gitu ya. Karena kalau merintah pastinya kita membutuhkan bentuk fiil amr untuk kata ganti orang yang ada di hadapan kita ya. Kata ganti orang kedua, anta, anti, antum, wa antun. So, lakin kalau di sorof yujad ya akhi bentukannya ya. Meskipun nggak pernah ya kita memerintahkan diri sendiri atau memerintahkan orang yang tidak ada di hadapan kita. Assalamualaikum, syukron, Pak Nastamir. Berikutnya ke bentuk-bentuknya ya. Ada mazid, mujarot, sambil lalu ya ini ya. Kemarin sempat kita mungkin sekilas ya. Ternyata fiil itu nggak selalu 3 huruf. Ada yang lebih. Maka disebut sebagai kan sama kayak zada yazid itu tambahan ya. Makanya disebut sebagai mazid. Yang pertama adalah mujarot, sepi dari huruf tambahan. Adapun mazid yaitu dengan huruf tambahan. Berawal dari 3 huruf, mujarot. Tafadhal Akhi Zainal, ikra fa'ala yaf'ulu. Tidak kelihatan Ustaz ininya, cuma saut antum aja yang kedengaran, cuma kitabah nggak ada. Aywa, intazir lahza, intazir. Oh, jahit. Bentar, saya coba share screen lagi. Oh, keluar tadi.
Aywa, makziratan ya, akhi. Tafadhol akhi. Huruf sulasi ada 3. Mujarrad, iqra, fa'ala, yaf'ulu. Tafadhol akhi. Mujarrad. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'alu. Naam. Kemudian Tastati'an yang satu ya akhi, tastati'an tadhkur al-amsilah. Fa'ala yaf'ulu contohnya apa? akala ya'kulu, So, fa'ala yaf'ilu. fa'ala yaf'ilu, jalasa yajlisu, So, fa'ala yaf'alu. fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu, Thayyib, fa'ila yaf'alu. fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu, Bermain bil arabiyyah mata naqul. yal'abu, Naam, la'iba, ta'iba, so. Fa'ula yaf'ulu. fa'ula yaf'ulu, Baik, baik. Bil arabiyyah mata naqul baik. hasuna yahsunu, Thayyib, fa'ila yaf'alu. fa'ila yaf'alu, Naik, menaiki. naik, rakiba yarkabu. Syukron, jayyid jiddan. Qalam. Nastamir untuk yang mazid, kalau ketambahan satu huruf disebut sulasi mazid. Kalau tambah 1 jadinya 4. Gimana? Sulasi mazid rubai. Kalau ketambahan 2 huruf berarti sulasi mazid khumasi. 5 ya. Ketambahan 3 huruf sulasi mazid sudasi. Paham tak? Mafhum? Jadi kalau awalnya 3, ketambahan 1 jadinya rubai. Ketambahan 2 khumasi, ketambahan 3 jadi sudasi. Iqra ya akhi, fa'ala. Fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu. Nah, misal ketambahan 1 huruf. So, misal contohnya langsung akhi, fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu, memuliakan atau memberikan akroma yukrimu. Yang af'ala ya. Mengutamakan. Memberikan keutamaan. Faddola yufaddilu. So, yang fa'ala membantu. Fa'ala nasoro. Yang satunya lagi pakai sin atau ain. Sa'ada yusa'idu. So, baru yang tadi memuliakan, terakhir akroma yukrimu. Jayyid. Istamir akhi, yang ketambahan 2 huruf khumasi. Iqra. Yang humasi. Tafa'ala yatafa'alu. Thayyib. Tafa'ala yatafa'alu. Naam. Ta'ala yafta'ilu. In fa'ala yanfa'ilu. If'alla yaf'allu. Naam. So, misal kalau yang tafa'ala saling tolong menolong. Nanananu alal birri wat taqwa wala nananana alal ismi wal udwan. Ta'awana yata'awanu. Ta'awana duna tasydid ya, tanpa tasydid ya. Ta'awana yata'awanu. Ta'awana yata'awanu. Terlambat. Ta'akhara yata'akharu. Nah, kalau ifta'ala apa kira-kira? Ifta'ala yafta'ilu. Yang fakir, iftaqara. Yap. Iftaqara yaftakiru. Thayyib, infa'ala. Pecah apa? Pecah. Hancur. Patah hati. Mada? Inkasara. Naam, inkasara
Yan Yan siru. kosiru, yang kasiru ya, inkasaro yang kasiru. If Allah apa? Ala yaf'alu. Jarang ya, apa ya? Nanti dicari ya. Terakhir 3 huruf, berarti jadi sudasi. Ikro ya, akhi. Istaf'ala yastaf'ilu. Ini nggak perlu tasdid ini, khoto fil kitabah ya. Istaf'ala yastaf'ilu. Memohon ampun bil arabiyah mata nakul. Istaghfaro yastaghfiru. Jayijitan. Hakadha ya. Masing-masing punya asal kata ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan merubah ke fi'il mudhari, karena itu sudah ada kaidah dan juga diikuti melalui mu'jam. Nastamir untuk yang rubai. Terkadang ada rubai itu original, asli memang 4 huruf. Contohnya fa'lala, kayak dahroja gitu ya. Ada juga yang sulasi tambahan 3 huruf tadi, jadinya 4. Beda ya. Sulasi mazid rubai itu 4 huruf tapi tambahan. Kalau yang mujarot berarti asli. Lamnya double 2. Dah roja, fa'lala, jalbaba misalnya. Nanti ada pembahasannya sendiri. Ada mulhak juga nanti ya. Rubai mulhak namanya. Nah, ada juga rubai mazid. Berarti kalau ditambah lagi jadinya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Rubai mazid, khumasi, dan harusnya ada satu lagi nih. Rubai mazid sudasi. Gitu ya. Tapi nggak dibahas ya. Cuman difokuskan ke 2 ini tadi. Masing-masing punya makna perubahan nantinya. Ustazah, apa ini tujuan dari perubahan kata ini? Contoh, yang biasanya kita cuman bilang fadola yafdulu artinya utama, tapi kalau fadola yufadilu memberikan keutamaan. Ada kata memberi, gitu ya. Misal to'ama yat'umu itu makan gitu ya. Tapi at'ama yut'imu jatuhnya memberi makan. Nafaqo yanfiku misal nafkah gitu ya. Tapi kalau bilang anfaqo yunfiku bermakna apa sih? Memberikan nafkah. Artinya semua itu ada makna. Jadi kalau mau nerjemahin kita nggak bisa sekedar 3 huruf ini artinya sama semua, sama 4, sama 5, sama 6. Tentu akan ada perubahan nantinya. Nah, untuk yang humasi juga, yang biasanya cuma membantu ada kata saling. Saling membantu, saling memberi, ada kata tabadul ya. Ibaratnya ada relasi, ada interaksi. Ketika dia ketambahan 2 huruf. Begitu juga dengan 3 huruf. Ada makna permohonan. Kalau ghafaro itu mengampun ya. Maaf, ampun. Ghafarallah. Allah memaafkan gitu kan. Tapi kalau istighfaro meminta, ada kata permintaan. Meminta maaf, meminta ampun. Jadi maknanya juga nantinya akan berubah dalam bahasa Arab. Mafhum ya, akhi? Insyaallah. Insyaallah. Oke, itu tadi kalau kita nasrifinya cuman fi'il madi mudhari ya. Nah, ini akhi, mal farqu baina tasrifil lughawi wa tasrif istilahi? Apa bedanya tasrif lughawi dan istilahi? Pernah dengar nggak, akhi? Apa bedanya penasrifan secara lughawi dan istilahi? Dengar pernah saja, cuma memperdalami belum. Lughawi secara bahasa. Lughawi bahasa. Jadi akhi kayak huwa kataba, huma kataba, hum katabu itu bahasa. Lurus cuman kata ganti aja. Atau huwa yaktubu, huma yaktubani dan ila akhir. Au masalan fi'il amr anta uktuba gitu ya. Nah, itu secara lughawi. Kalau istilahi dia memiliki pola-pola khusus, akhi. Jadi nanti akan ada perubahan-perubahan di samping-samping. Jadi misal fa'ala yaf'ulu fa'lan fi'il madhi lampau mudhari akan datang masdar berarti asal kata akar ya. Wa maf'alan nama ininya ya, masdarnya ya. Sama kayak fa'lan juga maknanya. Kemudian fa'ilun isim fa'il, wa dzaka maf'ulun objek, uf'ul fi'il amr, fi'il nahi la taf'ul. Kemudian ada isim zaman atau makan. Kalau dia ada kan kata kerja yang nggak punya nama tempat, ada juga kata kerja yang nggak punya waktu dan sebaliknya pakainya maf'alun. Kemudian isim alat mif'alun. Mafhum, akhi? Jadi kalau ke samping
itu istilahi. Jadi perubahan bentuk katanya totalitas ya dari sisi makna. Tapi kalau seandainya lughawi ke bawah ya akhi, dia hanya merubah kata ganti. Tadzakartum insyaallah. Insyaallah. Jadi Oke. kalau yang tadi apa Ustaz, yang ke samping itu Ini yang sekarang ini istilahi. yang istilahnya ya. Nah, tapi kalau ke bawah disuruh tasrif gua kata huma kataba atau yak gua yaktubu huma yaktubani atau anta uktub antuma uktuba kayak gitu, itu yang lughawi. Naam. Sama kayak bahasa istilah Indonesia kan. Coba definisikan secara linguistik. Coba definisikan secara istilah gitu kan. Sama. Artinya ketika linguistik cuma perubahan kata saja. Tapi kalau istilahi dia akan merubah maknanya juga sesuai dengan kondisi masing-masing. Tafadhol akhi, coba dibaca kolom-kolomnya. Al-babu fi'lul madi. Apa saja? Iqra akhi. Yang fi'il madi. Ini ya, tulisannya, topiknya dulu. Fi'lul madi, fi'lul mudhari, akada. Baca dulu. Fi'il madi, fi'il mudhari. Ismul masdar. Ismul masdar ghairu mim. Fi'il madi, fi'il mudhari, ismun madar, ismun masdar. Intadir akhi, bawahnya dibaca. Ismul masdar ghairu mim, tanpa mim. Oh, berarti itu urutannya ya. Yang Ya. fi'il madi, fi'il mudhari, ismul masdar ghairu mim, ismul masdar bil mim, ismun domir, ismun fa'il, ismul isyarah, ismul maf'ul, fi'lul amr, fi'lul nahi, ismun zaman, wal makan, ismul alat. Nah, hal fahimta makna an hadhil istilahat? Naam. Mafhum amla? Coba diartiin aku. Naam. Fi'il madi yakni? Fi'il madi kata kerja bentuk lampau yang berlalu. Thayyib, istamir. Fi'il mudhari kata kerja bentuk sedang atau akan datang. Naam, Ismun masdar ghairu mim. Nah, ini yang enggak paham Ustaz. Masdar ghairu mim. Masdar ghairu mim itu masdar tapi tanpa mim. Masdar itu adalah akar kata kayak apa? Membaca itu akar kata dari membaca gitu ya. Bacaan misal. Kemudian menulis, tulis gitu kan. Tapi kalau dalam sorof ada dua bentuk tanpa adanya mim. Langsung fa'lan gitu. Nah, untuk masdar ghairu mim tidak bisa kita yang menentukan tetapi komus. Contoh, jala saya jelisu jadinya julusan. Tapi kalau kata bayak tubuh gampang, katban kan. Ikut fa'lan juga. Lakin ghairu mim kita nggak bisa. Coba kalau qoro ayakra'u akhi. Masdarnya madha, ghairu mim. Tanpa mim. Berarti nggak ada huruf mim di depannya. Qoro ayakra'u, isi masdarnya madha akhi. Lanjutkan. Kiro'atan. Kiro'atan. Mafhum akhi? Qoro ayakra'u kiro'atan. Loh Ustazah kok nggak fa'lan Ustazah? Betul. Sekali lagi, isi masdar ghairu mim itu yang menentukan mu'jam. Contoh lagi misal, sinonimnya kiro'ah apa sih? Tilawah kan? Tala yatlu tilawatan. Nah itu akar kata juga, tapi tanpa mim. Atau yang tiba-tiba mendadak ganti, misal apa? Soma yasumu sauman, masih masuk ya? Masih masuk ya? Nama ya namu nauman. Jadi kalau nanti bikin kalimat biar nggak bosan akhi, jangan sering-sering pakai fi'il madi mudhari. Boleh loh kita pakai isi masdar. Tapi dia mengandung arti kata-kata kerja juga. Gitu. Mafhum akhi? Wairu mim, tidak ada mim dan kita nggak bisa ngikut fa'lan fu'lan. Memang aslinya fa'lan gini ya. Tapi ternyata real ekspektasi kita tidak sesuai nantinya. Nantinya dia harus menggunakan kaidah yang di kamus ghairu mim. Tapi insya Allah yang masdar mim kita bisa tambahkan mim saja, sama semua. Istamir akhi?
Ismul masdar bil mim, berarti isim kata dasar yang menggunakan mim. Na'am. Istamir? Ismun domir, isim kata ganti. Na'am. Ismun fa'il, pelaku. So, Ismun isaroh, isyarah, ya, isyarah. Kata tunjuk ya. kata tunjuk. Wadalika fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, Fi'il nahi, kata kerja yang menunjukkan larangan. so, Ismun zaman wal makan, isim kata benda yang menunjukkan zaman, waktu dan tempat. Na'am. Alat. Nama alat ya. Tapi nggak semuanya punya alat ya, akhi. Jadi nggak semua benda. Jadi enaknya bahasa Arab itu satu kata, tapi dia bisa dirubah-rubah dalam bentuk yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai beberapa ini tadi ya. Jadi dari fi'il madi bisa, isim fa'ilnya bisa, hakada. Misal, fa'ala yaf'ulu, ikra ya akhi. Fa'lan wa maf'alan, hakada. Ikra. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun. Wadaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'ulun. Maf'ulun mif'alun. Maf'alun, mif'alun. So, Maf'alun mif'alun. uzkur al-misal, pakai contoh dirubah di sini, akhi. Fa'ala doroba. Yadrubu. Doroba yadribu. Yang lain? Selain itu? Fataha akala yakulu. Naam. Ikra. Akala yakulu aklan wa makalan. Sahih. Wahwa akilun. Naam. Wadaka makulun. Uf'ul kul. La takul. Naam. Uf'ul la takul. Makalun mikalun. Naam. Kalau diartikan berarti telah makan, akan makan, orang yang makan, sesuatu yang dimakan, makanlah jangan makan, tempat makan, gitu ya, atau waktu untuk makan, kemudian alat untuk makan. Naam. Mikal. Iya, betul. Hasanan, coba yang tadi kepingin yang fatahah dong. Ustazah nggak mau semua ya, nanti bisa dibaca sendiri ya, Ahi. Yang nomor 3, contohnya yang fatahah coba, Ahi. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun. Wadaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Naam, kunci bahasa Arabnya apa, Ahi? Kunci miftahun. Naam, hakadha. Jadi ketemu isim alat gitu. Mafhum ya, Ahi? Jadi kadang ada benda-benda yang memang kita bisa pakai isim alatnya, ada yang memang nggak ada. Nggak semuanya ya, Ahi. Kayak tadi doroba yadribu. Ada juga isim alatnya. Midrobun itu namanya apa? Kalau lagi main kasti, itu disebut sebagai midrob. Pernah dengar ya, Ahi? Iya, pemukul. Iya, alat untuk memukul. Syukron, khalas ya, atauna. Berikutnya, nah, kalau tadi fi'il yang versi sulasi mazid ya. Kalau sekarang fi'il sulasi mujarrad. Enak nih kalau 3 huruf mah aman ya, Hi. Tapi kalau udah mazid, nah harus dihafalin. Tapi alhamdulillahnya yang paling sering dipakai itu patokannya di isi masdar ya. Mentok-mentoknya fi'il fa'il, kemudian isi masdar gitu. Yang lain mungkin mengikuti ya, mirip-mirip. Di sini juga ada beberapa yang nggak dipakai, seperti isi masdar, kemudian ya kebanyakan isi masdar ya. Fi'il nahi mungkin harusnya sih ada ya, fi'il nahi tetap ya. Isi masdar aja sih yang nggak ada. Oke. Lagi pula kalau ini kan aslinya kan 3 huruf tapi ketambahan. Cuma nanti maknanya akan berubah. Coba 1 aja deh atau 2 ya. Pengen apa, Akhi? Fa'ala, apa tafa'ala? Pilih, Akhi. Tafa'ala. Boleh. Mau pakai misal apa tadi, Akhi? Tafa'ala
Kalau doroba, tadoroba bisa nggak? Ustaz? Boleh sih sebetulnya. Boleh lah. Kan semua kalau mau dirubah kan maknanya aja yang berubah nanti. Berarti saling Jadi memukul ya? iya. Jadi nggak apa Ustaz tanya. Nah, Ini apakah rumus ini tuh bisa berlaku untuk semua jenis kata kerja. kerja? Iya. Oke, menarik. Jadi kembalinya gini ya, Ki. Ada beberapa kata, kalau mungkin sebelumnya belajar belum ya? Kita punya namanya kalimat lazim sama mutaaddi. Pernah dengar nggak, Ahi? Dia butuh objek sama nggak butuh objek. Nanti sih, belum selesai. Di sini kayaknya. Belum ya, belum nyampe ya, Ki. Sebetulnya nggak selalu bisa. Contoh misal, datang dan pergi. Bisa nggak, Akhi, datang dikatakan sebagai mazid, misal saling mendatangi? Aneh kan? Ya ada sih ya. Tadakhola ya, boleh ya. Tadakhul bisa. Tadakhul kalau di bahasa mantik ada. Apa ya contohnya yang nggak? Jadi kata-kata yang dia pakem, dia nggak bisa dirubah. Saling memakan. Iya, saling memakan misal. Bisa masuk juga sih saling memakan, ya nggak sih? Tapi istilah yang jarang dipakai gitu. Jadi usahakan kata kerja itu adalah kata kerja yang memang bisa digunakan untuk membutuhkan objek nantinya. Mafhum ya, akhi? Kayak Misal, astaghfiru ilallah, tawakkala 'ala Allah. Misal saya bertawakalnya kepada Allah, kayak ibaratnya ada yang dinisbatkan gitu nantinya. Kan nggak mungkin sendirian kan tawakal gitu. Ada yang mau dikenai pekerjaan gitu, meskipun nantinya pakai huruf jer atau nanti ketambahan mudhof ilaih, tapi pada akhirnya dia ada relasi lah nantinya dalam kata kerja. Sebetulnya kalau hanya dilihat dari sisi huruf, harusnya bisa semua ya, tinggal ditambahin aja, ya kan? Tapi sejauh ini apakah maknanya masuk? Nah, itu kembali lagi ke konsep bahasa. Gitu. Kayak dekat, saling mendekati, bisa. Jauh, saling menjauh, bisa. Bisa, ada taqoroba, ya kan? Saling melupakan. Ghafil kan lalai kan? Taghaful, kan biasanya kan diperintahkan di akhlak kan? Taghafala. Masuk juga. Makanya kayak cari aja kata kerja yang sekiranya dia memang di Indonesiakannya kita itu ada. Gitu. Insya Allah boleh saja. Karena kalau sebenarnya dalam kaidah shorof sebenarnya nggak ada kaidah khusus ya. Tapi apakah maknanya ada apa tidaknya lah itu kembali ke ahli bahasanya masing-masing. Tafadhol akhi, mau yang mana tadi? Tafa'ala. ya, tafa'ala. Nah, tasrif. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan wa mutafa'alan. Ilun. Bahwa Mutafa'alan, sohi. Fahuwa. bahwa mutafa'ilun wadaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Nah, ghayyir, dirubah. Tadoroba. Tadarroba ya tadarrobu Duna tasdid akhi. Berarti tadoroba nggak pakai tasdid. Nanti beda lagi kalau ada tasdid akhi. Tadoroba hakada. Harus berarti di persis sana polanya. tafa'ala pakai tas di sana. Kalau mau pakai yang pakai tasdid lain lagi nanti akhi. Karena dia ketambahan cuma 2 huruf. Kalau akhi tambahin tasdid berarti jadi 3 huruf nantinya. Double, ya kan? Mafhum ya akhi? Tafa'ala Berarti itu kan ketambahan ta sama alif. Gitu. yang tafa'ala berarti tadoroba. Naam, hakada. Tadoroba ya tadorobu tadoruban wa mutadoruban Wa mutadoroban. wa huwa mutadoribun wadaka mutadorobun tador tafa'al tadarob Tadorob. la tadoroba La tadorob Naam. mutadorobun mutadorobun. Jayid, la tatadorob mutadorobun mutadorobun. Jayid cita nafisoh. Maknanya paham ya? Berarti kalau amr misal saling mukul-pukul lah gitu ya. Jangan saling berpukul-pukulan. Syukron. Yang paling sering tafa'ala, yang paling sering pakai fa'ala, tafa'ala karena ingin, kalau bahasa kita kayak af'ala paling ya, masih ingat nggak ya? Akhi, kayak memuliakan fa'ala, benar-benar gitu kan.
menunjukkan arti apa? Dia melakukan, misal faddola, memberikan keutamaan gitu ya, mengutamakan. Karoma, akroma, memuliakan. Kelas istaghfaro. Coba akhi istaghfaro terakhir. Istaf'ala, istaghfaro. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fa huwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun. Naam. Ghair bi istighfar, istaghfaro bi fi'lin istaghfaro. Istaghfaro Yastaghfiru. yastaghfiru istighfaron wa mustaghfaron wa huwa mustaghfirun wa dzaka mustaghfarun istaghfir la tastaghfir mustaghfarun. Kalau dibilang sesungguhnya Allah mengampuni orang-orang yang meminta maaf, bahasa Arabnya berarti apa? Innallaha yuhibbul Tawabina. wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya yang istighfar aja coba. Berarti innallaha yuhibbul mustaghfirin. Iya. Kalau jamak kan mustaghfirin atau mustaghfirin. Nah, berarti kalau misal orang bilang, ya Allah istighfar, itu harusnya bilangnya istaghfir ya. Kita kalau di amr justru harusnya bukan istighfar ya. Istighfarun itu masuk kata yang isi masdar akhi. Beristighfar, istighfaron. Selama ini orang Indonesia kalau ngomong istighfar, itu berarti masuk kata bentuk apa? Isi masdarnya. Tapi seharusnya kalau kita mau pakai amr, bilangnya apa? Istaghfir. Wastaghfir li dzambik. Ya kan? Falyastaghfir. Gitu ya. Wali rabbika fasbir hakada. Alas, nastamir. Berikutnya, mafhum ya akhi? Insyaallah. Enggak apa-apa, ini pelan-pelan sambil jalan ya. Ambil aja yang sering dipakai akhi. Tasifan wazafil rubai yang mujarot. Nah, sekarang ada yang 4 memang original. Jadi memang asal katanya fa'lala. Biasanya kan kataba misal. Jalbaba misal atau dahroja. Memang itu asalnya 4 akhi. Bukan tambahan, enggak ada. Itu original. Jadi contohnya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan gitu ya. Wa fi'lalan wa mufa'lalan. Fa huwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun. Fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Turid antakro akhi, mau baca? Insyaallah. Pakai nada boleh. Fa'lala. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan gitu. Latas tati labasa. Masyitum. Nah. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fa huwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun. Fal'an dahroja. Nah, dahroja yudahriju dahrojatan wa wadihrojan wa mudahrojan wa huwa mudahrijun wa daka mudahrojun dahrij la tudahrij mudahrojun. Nah, tapi jarang dipakai yang ini. Nastamir tasif wazan fil rubai yang mazid. Tapi yang ini tadi 3 tambahan 4, tafa'lala ya tafa'lalu, tinggal ditambahin tak ya. Wa ila akhir. Sudah nggak baca ya ini ya. Ini juga jarang dipakai sebetulnya. Oke, nah ini yang sudah mau sebutin ahi. Fi'il lazim sama fi'il muta'addi. Selama ini pernah dengar nggak ahi? Belum. Contoh kayak misal Akhi Zainal datang, Akhi Zainal pergi, Akhi Zainal makan roti, Akhi Zainal belajar bahasa Arab. Bedanya apa akhi? 2 contoh pertama dengan 2 contoh terakhir. Yang pertama apa tadi? Akhi Zainal datang, Akhi Zainal pergi. Datang pergi. Akhi Zainal duduk. Akhi Zainal berdiri. Jadi kebalikan. Oh, kebalikan. Jadi kalau yang lazim itu akhi, justru dia tidak membutuhkan objek. Jadi kayak orang kan datang, pergi, duduk, berdiri. Kan nggak perlu kan
saya berdiri apa? Nggak perlu kan? Pakai objek nggak, Ahi? Ya udah. Tapi kalau Iya. saya bermain, perlu nggak sesuatu lain? HP, bola, gitu kan? Atau saya Oh, makan roti, saya beli ayam misal. Tapi kalau seandainya datang, saya datang, apa coba objeknya? Yang dikenai pekerjaan. Nggak ada. Kalaupun mau tambahan, biasanya menunjukkan kata tempat atau waktu. Jadi dia bukan objek masuknya. Mafhum, Ahi? ah, Jadi kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, di bahasa Arab juga ada. kalau Lazim, pergi tadi? pergi, datang, berdiri, duduk, itu masuk kategori lazim, tidak butuh objek yang dikenai pekerjaan ya. Ya udah kalau Ustazah bilang, ana berdiri Ustazah, ana qaimah misal. Ana akumu, kholas. Udah jelas gitu. Nggak perlu berdiri apa misal. Nggak usah. Ana ajlisu gitu, tanpa objek gitu. Tapi kalau Ustazah bilang, Muhammad tak yakra'u, butuh nggak sesuatu lagi? Objek yang dikenai yakra'u. Apa nih Ustazah? Masih ngegantung nih. Belum sempurna kalimatnya. Jadi kalau lazim, sekalipun tanpa objek, maf'ul, dia udah jelas, udah sempurna. Tapi kalau seandainya lazim, sekalipun, tapi kalau muta'addi, dia butuh objek. Kayak tadi, saya makan roti, Muhammad membaca Al-Quran, baru paham. Mafhum, akhi? Insyaallah. Insyaallah. Nah, untuk yang muta'addi, itu ada beberapa, akhi. Jadi gini, kalau di bahasa Arab, objek itu bisa lebih dari satu, akhi. Jadi ada kata kerja yang membutuhkan lebih dari satu objek. Ada yang satu objek udah cukup, kayak sami'a cukup satu misal ya. Ada kayak yang namanya butuh dua objek. Nanti masuk kategori asmaul, kalau pernah dengar maf'ul mubtada khobar, pernah dengar nggak? Namanya zona wa akhwatuha, atau istilah lainnya adalah af'alus syak wal yakin. Nanti pelan-pelan ya. Atau memang dia kata kerja yang butuh dua maf'ul, seperti atau yu'ti, memberikan. Memberi itu nggak boleh satu objek katanya. Kenapa? Sebaiknya dia dua objek. Kemudian ada lagi kayak pernah dengar ja'ala, kholako, itu juga masuk kategori yang membutuhkan dua maf'ul. Ada juga yang membutuhkan tiga maf'ul, contohnya amba'a. Jadi dia nanti objeknya banyak, akhi. Bukan ditambahin wa loh ya. Memang dia dengan sendirinya butuh. Contoh, Allah menciptakan langit, apa kira khalaqallahu samawat, apa contohnya ya? Khalaqoni, itu ya. Allah khalaqoni Allahu as-samawati. Allah menciptakanku dan langit. Tapi kita nggak bilang langit dan ya. Tapi bisa loh khalaqa atau ja'ala. Khalaqoni Allahu as-samawati. Kan jamak muannas salim kan harokatnya nggak di fathah ya, Ahi. Jamak muannas salim itu harokatnya di kasro ya kalau dia jadi objek. Jadi nggak punya fathah. Aslinya sama wata ya, tapi kan nggak bisa ya, jadi sama wati. Jadi di situ objeknya ada dua, akhi. Ana dan langit. Allah juga menciptakan ana, dan Allah juga yang menciptakan langit. Gitu. Jadi ada beberapa kata kerja yang memang dia butuh beberapa objek. Kalau zona, contohnya gini, akhi. Zonantu, misal Muhammadan jalisan. Hati-hati. Ini bukan sifat mausuf loh, akhi. Saudara soalnya belum dapat Zoom ya, afanya, jadi belum bisa coret-coret. Nanti saudara akan bahas pelan-pelan. Jadi misal saya mengira bahwasanya Muhammad itu dalam keadaan, tidak bisa dalam keadaan. Saya mengira bahwasanya Muhammad itu duduk gitu. Muhammad jadi objek pertama, duduk menjadi objek kedua. Kok bisa Ustazah? Bukan hal, bukan mudhof ilaih, bukan ataf, karena dia jatuh setelah zona. Gitu ya, akhi? Mafhum? Jadi kalau ada zona, apa saja saudara-saudaranya zona? Zona itu kan berprasangka atau mengira-ngira ya. Ada hasiba, ada syakka, ragu, ada yakin gitu. Ta'alam, itu juga termasuk loh. Nanti bisa dipelajari nanti pelan-pelan. Ini cukup tahu aja bahwasanya fi'il muta'addi itu adalah kata kerja yang tidak cukup dengan fi'ilnya saja dan fa'il, tetapi dia membutuhkan objek. Adapun fi'il muta'addi juga memiliki beberapa pembagian,
objek itu bisa lebih dari satu, artinya membutuhkan 2 objek, ataupun membutuhkan bahkan 3. Gitu. Nanti coba ya, Akhi. Tugasnya cari tahu apa saja contoh-contoh dari fi'il lazim dan muta'addi. Tafadhol, Akhi, Iqra. Yang mana fi'il lazim dan fi'il muta'addi itu, Muta'addi. Naam. Isim lazim dan fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim yang pertama fi'il lazim. Fi'il lazim yaitu fi'il yang cukup dengan fa'il saja tanpa memerlukan maf'ul bih. Seperti contoh jalasa yajlisu. Adapun fi'il muta'addi yaitu fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya melainkan memerlukan maf'ulun bih. Muta'addi satu maf'ul. Seperti contoh sami'a yasma'u. Muta'addi yang 2 maf'ul. Yang pertama asal maf'ulnya mubtada dan khobar. Dhonna wa akhwatuha. Maf'ul bukan berasal dari mubtada dan khobar. A'to yu'ti contohnya. Dan muta'addi yang 3 maf'ul. Amba'a yumbi'u. Mafhum ya, Hi? Jadi kalau muta'addi itu sami'a yasma'u, misal yasma'u akhi Zainal Al-Quran, misalnya mendengar saut Al-Quran, misal akhi Zainal mendengar suara Al-Quran. Cukup satu objek. Kalau 2 objek, contoh zonantu Muhammadan mujtahidan. Saya mengira bahwasanya Muhammad itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, misal. Maf'ul yang berasal bukan dari mubtada khobar, memang aslinya dia a'tallahu apa misal? Rizqon apa? A'tallahu annasa rizqon misal. Allah memberikan manusia apa? Rezeki. Berkata. Mafhum ya, Hi? Jadi dia butuh 2 objek. Kemudian amba'ah. Nah, ini memberikan kabar nih, sampai 3. Amba'a Muhammadun khobaron. Apalagi kira-kira? Sautan. Masalah apa kira-kira? I'lanan wa ila akhir. Jadi sampai 3. Objeknya jejer-jejer. Gitu. Adapun memutada. Nah, ini. Ada lagi, Akhi. Nah, ini perlu diketahui. Sadah. Apa saja selain kata kerja kan kita bisa lihat ya. Memang sesuatu itu butuh objek apa tidak, kayak tadi kayak kita di Indonesia kan datang, pergi, itu jelas lazim ya. Nah, sudah ada nggak sih patokan atau formula khusus sehingga yang awalnya dia muta'addi jadi lazim, misal ya contohnya gitu. Ada. Nah, jadi caranya gini, memuta'addikan fi'il lazim. Jadi awalnya dia nggak butuh objek, tapi gara-gara dia bentuk pola-pola khusus, wazan itu artinya pola ya. Dalam shorof ada bentuk pola-pola yang tadi kita pelajari, maka dia akan menjadi yang membutuhkan objek. Artinya yang awalnya dia nggak butuh objek, jadi objek, butuh objek. Jadi awalnya lazim, jadi muta'addi dengan bentuk seperti ini. Bisa? Bisa. Yang pertama bentuk fa'ala yufa'ilu. Yang kedua af'ala yuf'ilu dan fa'ala yufa'ilu. Ini bentuk apa? Masih ingat? Sulasi, mazid, berapa? Rubai apa khumasi apa sudasi? Rubai 3 huruf ketambahan 1 ya. Fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu. Contohnya Ustazah, kan faroha yafrahu itu kan afroh, saya senang. Kalau faroha yufarihu akhi artinya apa akhi jadinya? Faroha yufarihu. Membahagiakan. Butuh objek nggak akhi? Butuh. Kalau tadi Ustazah bilang afroh, saya senang. Ya udah afroh jiddan, nggak butuh objek. Tapi gara-gara pakai wazan fa'ala, butuh objek. Lanjutkan lagi gimana? Yufarrihullahu, misal Allah membahagiakan orang-orang mukmin dengan surga, gimana? Yufarrihullah bil jannah. Yufarrihullah al-mu'minina bil jannah. Atau al-mu'mina bil jannah. Kemudian tadi kharaja yakhruju artinya apa? Kharaja keluar. Yakhruju keluar. Iya, berarti akhraja yukhriju mengeluarkan.
Mengeluarkan. Misal mengeluarkan dosa-dosanya gitu ya. Atau mengeluarkan dari neraka. Gimana? Allah mengeluarkan orang-orang dari neraka misal. Yukhrijul atau Rasulullah dari kegelapan menuju cahaya. Gimana? Yukhriju Yukhriju mina dhulumat ilan ila nur. nur. Nah, gitu ya. Atau langsung kalau mau nggak pakai min juga boleh. Yukhrijullahu zulumat ilan nur. Au yukhriju Muhammadun az-zulumat ilan nur. Mafhum akhi? Jadi dia butuh gitu. Sekarang fa'ala yufa'ilu. Jalasa yajlisu itu kan duduk. Masuk kategori lazim kan tadi. Jalasa huna. Lakin kalau menduduki misal. Menduduki ini maksudnya kekuasaan gitu. Mafhum ya, Hi? Misal si siapa menduduki kekuasaan di apa misal di kalau bahasa PNS ya, muadzaful hukumiyah, dauliyah atau hukumiyah gitu boleh ya. Jadi bebas. Artinya yang awalnya cuma duduk doang, ana ajlisu kholas, tapi gara-gara yujalis menduduki, maksudnya menguasai ya. Maka di sini butuh Oke. Bisa, Hi? Ternyata bisa loh fi'il lazim dimuta'addikan. Mafhum insyaallah? Insyaallah. Nah, Pelan-pelan. iya, sudah cepet ya. Maaf ya. Sendiri soalnya. Karena jadinya private ini. Jadi nggak ada yang lain yang nanya. Oke. Hatahunahi yakfi deh. Madahi. Selama ini kan kami belajarnya otodidak lewat kitab-kitab. Jadi hanya kata-kata yang sudah jadi. Nah, sementara ilmu alatnya ini yang belum pelajari. Jadi Oh, gitu ya. Oke, oke. Kalau gitu insyaallah sudah memang kalau cara ngajarnya cepat ya. Jadi sudah akan memperlambat berikutnya. Syukran Ahi. Kalau begitu Ustazah nggak nambah materi, silakan Ahi. Ustazah akan buka di kolomnya. Mungkin coba di teman-temannya diingetin besok ada kelas dan ada PR ya. Diminta untuk memberikan contoh fi'il lazim 1, tapi bentuk kalimat muta'addi, kemudian muta'addi yang 1 maf'ul, 2 maf'ul, dan 3 maf'ul. Jadi biar banyak ya, selain yang ada di contoh. Mafhum Ahi? Dengan kalimat ya. Kayak misal tadi, Yusa itu siapa gitu ya. Itu masuk muta'addi karena pakai wazan fa'ala. Insyaallah Ahi. Ini modulnya bisa bisa dikopikan nanti di Oh iya iya. Sudah share ya? Oke. Cobaan. Biar kita pelajari ulang. Iya, nah. Termasuk nanti PR-nya ini tadi. Oke. Hasanan, syukron Ahi. Hatahuna, yakfi. Hal ladaika soal anidar, saya mau tanyain? Yakfi. Yakfi ya. Maaf ya kalau tadi agak cepat, agak cepat ya, emang cepat ya. Saya kira tadi tinggal lewat-lewat doang ya. Oke. Iya. Hasanan lah bahasa. Kalau gitu nanti pelan-pelan, kemudian mudah-mudahan kalau ada waktu Akhi bisa dimutolaah lagi ya. Mungkin nanti Ustazah punya ide jadinya. Nanti kalau ujian akhir presentasi aja. Enak kan gitu kan daripada nulis? Iya. Ya, oke. Satahuna sanah tatim ad-dirasa fi hadilailah bikiratil hamdalam dilairobil alamin. Alhamdulillah udah Ustazah rekam ya. Jadi teman-teman yang ketinggalan bisa nyimak lewat YouTube. Atahuna walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mafron.